Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman pecinta sejarah. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi dengan saya Anissa Misani di program Baca Sejarah, masih di serial kronologi sejarah tahun 630 Masehi, bertepatan dengan tahun ke-8 hingga 9 Hijriah. Seperti biasa, saya bacakan dulu peristiwa penting apa saja yang terjadi di tahun ini. Ada 4 peristiwa dari dunia Islam dan ada 4 peristiwa juga dari luar dunia Islam. Dari dunia Islam, peristiwa yang pertama adalah penaklukan kota Mekah atau Fathu Mekah. Yang kedua adalah Ghazwah Hunain, di mana kaum muhajirin mengalahkan suku Hawazin dan Saqif. Yang ketiga adalah Ghazwah Taif, dan yang terakhir adalah kematian Ibrahim putra Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu 4 peristiwa yang terjadi bersamaan dengan kejadian-kejadian tersebut yang datang dari luar dunia Islam. Yang pertama adalah pengembalian relik salib sejati ke Yerusalem oleh Heraklius. Yang kedua, dekrit Heraklius bahwa semua Yahudi harus masuk Kristen. Yang ketiga, penobatan Boran atau Puran sebagai Ratu Persia. Dan terakhir, berakhirnya Raja Pemerintahan Mahendrawarman I dari Kerajaan Pallava India, dan dimulainya pemerintahan Narasimhawarman I. Dan teman pecinta sejarah, kita masih ada di peristiwa yang pertama, yaitu Fathu Mekah. Terakhir itu kita sudah membahas tentang peristiwa perlawanan yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy yang dialami oleh pasukan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Dan sekarang kita akan masuk ke peristiwa berikutnya, yaitu kedatangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin di kota Mekkah. Peristiwa ini diabadikan di buku Kelengkapan Tarikh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang ditulis oleh Kiai Haji Munawar Khalil. Ini adalah penulis dari Indonesia ya. Ada di halaman 543. Dengan langkah pasti, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan perjalanannya untuk masuk ke kota Mekkah bersama-sama dengan angkatan perangnya. Mereka masuk dari segala penjuru, sebagaimana yang telah ditentukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai di suatu tempat yang bernama Al-Hajun, beliau bersama-sama angkatan perang berhenti. Di tempat itu, beliau memerintahkan kepada Zubair bin Awam supaya mengibarkan benderanya dan mendirikan kemah untuk beristirahat sebentar bersama istrinya yang pada saat itu ikut ya, yaitu Ummu Salamah dan Maimunah binti Harith. Atau Maimunah binti Harith ini adalah adik dari istrinya Abbas bin Abdul Muttalib atau Ummu Faddal. Jadi adik iparnya dari paman Rasulullah SAW, Abbas bin Abdul Muttalib. Dengan segera perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut dilaksanakan oleh Zubair. Kemah itu didirikan di kampung Syi'ib Abu Thalib, di dekat kuburan pamannya Abu Thalib dan kuburan istrinya yang pertama, Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Kedua orang yang banyak jasanya dalam memperjuangkan tersiarnya Islam saat beliau berdakwah di Mekkah sebelum hijrah ke Madinah. Di tempat itu pula lah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikepung dan diboikot bersama-sama kaum Bani Hashim dan Bani Muttalib oleh kaum musyrikin Quraisy di Mekkah sebelum beliau hijrah ke Madinah, sebagaimana telah diriwayatkan pada pembahasan sebelum ini. Jadi di Syi'ib Abu Thalib ini adalah lokasi yang sangat-sangat bersejarah ya bagi perkembangan dakwah Islam khususnya di Mekkah. Jadi kejadian yang pertama di Syi'ib Abu Thalib inilah kaum muslimin dan umumnya Bani Hashim itu diboikot oleh orang-orang Quraisy selama 2 tahun lebih kurang ya. Dan ini boleh dikatakan sebagai puncak penderitaan kaum muslimin. Bukan dialami oleh personal-personal, misalnya kan kalau sebelumnya itu penyiksaan-penyiksaan terhadap kaum muslimin itu dialami tidak merata gitulah. Ada yang mengalami dengan sangat berat, ada yang tidak mengalaminya jika dia golongan dari orang kaya dan bangsawan, atau ada yang sedang-sedang saja gitu ya. Itu tergantung orangnya. Jadi setiap orang itu kadarnya berbeda. Tetapi pemboikotan yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy terhadap kaum muslimin ini merata
pada saat itu. Jadi semua orang baik kaya maupun miskin ini mengalami kelaparan karena diboikot oleh orang-orang Quraisy, tidak boleh mengadakan perdagangan, tidak boleh mengadakan jual beli dengan kaum muslimin, juga dengan Bani Hashim. Jadi orang-orang Bani Hashim yang belum masuk Islam pun kena imbasnya di peristiwa ini. Dan di Syi'ib Abu Thalib inilah kaum muslimin pada saat itu membuat perkemahan-perkemahan di lokasi tersebut. Dan peristiwa itu juga membuat kesehatan dua orang, yaitu dua orang yang sangat berjasa bagi kaum muslimin, yaitu Abu Thalib, paman Rasulullah, juga istri beliau Khadijah binti Khuwailid ini mengalami penurunan yang drastis. Tidak lama setelah itu, mereka berdua pada tahun yang sama mereka menemui ajalnya. Dan dua orang ini dimakamkan juga di Syi'ib Abu Thalib. Dan peristiwa yang ketiga yang penting yang terjadi di Syi'ib Abu Thalib ini adalah berkemahnya Rasulullah di ketika peristiwa Fathu Mekah. Dan bagi Rasulullah berkemah di tempat ini bukan sekedar lokasi itu strategis, tetapi memang menyimpan sejarah yang cukup penting dan berbekas di hati Rasulullah SAW, yaitu dua peristiwa yang tadi ya, dua peristiwa yang tadi disebutkan. Jadi kemenangan Rasulullah, jadi Rasulullah SAW seperti mengenang di mana kaum muslimin itu ada di titik nol, merayakanlah dalam tanda kutip ya, merayakan kemenangan dakwah Islam itu di titik nol, di titik nadir, di mana kaum muslimin merasakan puncak penderitaan. Jadi intinya Rasulullah SAW merayakan kemenangannya itu tidak dengan euforia, tidak dengan pesta pora, tapi justru dengan mengingat kembali, mengenang kembali masa-masa sulit yang dialami oleh kaum muslimin. Hikmahnya apa? Tentu saja ini untuk menambah rasa kesyukurannya, menambah rasa kesyukuran bahwa semua berkah ini ibaratnya kayak mimpi gitulah kalau kita yang mengalami gitu ya, ketika kita mendapatkan satu kemenangan yang sangat besar, satu kemenangan yang sangat hebat, lompatan sejarah dalam diri kita. Ketika dalam masa-masa puncak seperti itu kita mengenang kembali masa-masa pahit, itu rasa syukurnya itu kan makin bertambah-tambah gitu. Itu juga yang dialami oleh Rasulullah SAW juga secara umum kaum muslimin. Jadi bagaimana rasa syukur itu bertambah-tambah, bahwa rasa-rasanya gitu ya, kemenangan ini ketika dulu mengalami masa pahit itu seolah-olah mimpi yang sangat jauh. Tetapi mimpi yang sangat jauh itu karena berkah Allah, karena kasih sayang Allah didekatkan dan diwujudkan gitu. Seolah-olah kebalikannya ya, ketika kemenangan itu dicapai seolah-olah penderitaan yang kemarin itu tidak ada apa-apanya gitu. Setelah Allah ganti dengan kemenangan yang luar biasa. Bahkan kalau hitungan dunia ya, dari sejak terjadinya pemboikotan, titik nol lah ya, titik nol kaum muslimin atau titik nadirnya puncak penderitaannya kaum muslimin itu dengan kemenangan, dengan Fathu Mekah ini relatif sangat-sangat cepat gitu ya, tidak lebih kurang hanya 10 tahun. Jadi dari titik minus sampai titik puncak kemenangan itu hanya berkisar 10 tahun. Untuk pembangunan peradaban ini waktu yang sangat-sangat singkat. Maka Rasulullah SAW tentu saja bukan beroforia, karena beliau dan para sahabat menyadari bahwa ini bukan berkat mereka gitu, ini bukan jasa mereka semata-mata. Mereka itu tidak sanggup melakukan apa-apa, mereka tidak apalagi kalau mengingat penderitaan yang dialami gitu ketika pemboikotan, mereka merasa bahwa kemenangan itu murni dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi murni karena berkah Allah saja gitu, rasa-rasanya tidak ada jasa dari kita sebagai manusia. Dan itulah kenapa selalu saya katakan bahwa hasil itu tidak selalu sama dengan usaha gitu ya. Jadi kalaulah dihitung gitu usaha dengan hasil itu rasa-rasanya terlalu kecil gitu.
kalau dihitung misalnya 1+2 itu sama dengan 3 gitu. Hasil yang dicapai cuma batas 3. Tetapi ketika kita berkeyakinan bahwa hasil itu dari Allah, 1+2 itu tidak selalu 3, bisa jumlahnya 9, bisa 18, bisa 36 dan terus gitu ya, kelipatan-kelipatannya bahkan bisa sampai jutaan jumlahnya gitu, hanya dari usaha kita yang cuma 1+2 itu gitu ya. Dan itu rumusnya itu hanya bisa diyakini dengan keimanan, hanya bisa diimani gitu ya, hanya bisa diimani, dipercayai dengan kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Rasulullah SAW tadi ya sudah selesai berkemah, sudah dibangun kemahnya dan sudah berdiam di Syi'ib Abu Thalib tersebut. Ketika itu Nabi SAW bersabda kepada Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah ini adalah sahabat Rasulullah SAW dari golongan Ansar. Nabi SAW bersabda kepada Jabir, inilah tempat atau rumah kami, hai Jabir. Ketika orang-orang Quraisy dulu mengadakan perjanjian dengan sumpah untuk memboikot kami, gitu ya. Ini Rasulullah SAW bercerita kepada Jabir bahwa dulu tuh Islam tuh kayak gini loh, sampai seperih itu penderitaan kita. Dan Jabir bin Abdullah kan tidak mengalami peristiwa tersebut gitu ya. Beliau itu adanya di Mekah, beliau adanya di Madinah, tidak mengalami dengan para sahabat muhajirin penderitaan tersebut. Waktu itu ada seorang sahabat berkata, barangkali Nabi lebih suka pulang dan beristirahat di rumahnya sendiri. Mendengar perkataan seorang sahabat yang demikian itu, beliau menjawab, tidak, mereka tidak meninggalkan rumah untukku di Mekah. Ya Allah, sedih banget ya. Jadi Rasulullah itu pulang ke Mekah. Beliau itu kan ketika berangkat dari Mekah ke Madinah, itu kan beliau memiliki rumah ya. Rumah beliau dengan Khadijah radhiyallahu anhu, bahkan di kompleknya elit lagi ya, di kompleknya dengan Abu Bakar, Utsman gitu, satu komplek. Dan ini tidak disisakan oleh orang-orang Quraisy. Harta Rasulullah SAW itu diambil oleh mereka, dirampas, bahkan rumahnya pun diambil oleh mereka. Sehingga Rasulullah SAW ketika pulang kembali ke Mekah itu tidak tahu mau pulang kemana. Tidak bisa pulang ke rumah beliau karena rumah beliau itu sudah dipakai oleh orang Quraisy gitu, oleh entah ya, tidak diceritakan ini diambil oleh siapa, oleh pimpinan Quraisy yang mana, dijual ke siapa, sekarang dipakai apa, tidak diceritakan. Yang pasti Rasulullah SAW di sini bersabda bahwa beliau sudah tidak memiliki apa-apa di Mekah gitu. Ketika itu Nabi SAW merasa amat bergembira dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kemurahan dan pertolongannya. Beliau dapat melihat kembali tanah tumpah darahnya dengan membawa kemenangan yang gilang gemilang. Setelah bertahun-tahun mengalami berbagai penderitaan serta bermacam-macam kesengsaraan, dan sesudah bertahun-tahun terasing jauh sebagai seorang buruan dan pelarian yang selalu diejek-ejek, dihina, dan dianiaya. Karena itu dengan tidak terasa berlinanglah air mata Rasulullah SAW. Air mata gembira dan syukur. Gembira atas kemenangan hak atau kebenaran yang diperjuangkannya melawan kebatilan atau kepalsuan, serta bersyukur atas kemurahan Allah dan pertolongannya yang selalu dilimpahkan dalam melaksanakan tugasnya selama ini. Jadi terbayang ya oleh kita suasana hati Rasulullah SAW, antara beliau itu gembira. Jadi pulang pergi itu dengan diusir gitu ya, dengan dihina, diejek-ejek, lalu pulang kembali ke Mekah dengan membawa kemenangan, dengan seluruh kehormatan yang bisa diberikan oleh umat manusia, itu Rasulullah bisa mendapatkan pada saat itu. Peradaban ribuan tahun, ratusan tahun sampai 1000 tahun, itu bahkan kalau dihitung sampai sekarang ya sampai 1400 tahun ya, sampai sekarang masih bertahan gitu. Dan ini adalah peradaban yang paling lama bertahan di muka bumi ini. Meskipun ada memang peradaban lain yang juga bertahan lama, tetapi peradaban Rasulullah SAW ini, peradaban Islam ini, peradaban yang
paling lama bertahan bahkan nanti hingga akhir zaman. Selanjutnya Nabi SAW mengerjakan tawaf di sekeliling Ka'bah dengan mengendarai kendaraannya sambil bertongkat dari kayu yang bengkok kepalanya. Beliau mengecup Hajar Aswad. Ini oleh kita bisa dibayangkan ya, beliau turun dengan baju kebesarannya, dengan penuh ketundukan, dengan penuh kesyukuran, turun dari untanya, kemudian berjalannya dengan tongkat ya, tongkat yang ujungnya itu bengkok, kemudian beliau berjalan menuju Hajar Aswad dan mengecup Hajar Aswad. Sesudah beliau selesai bertawaf di sekeliling Ka'bah sampai 7 kali, lalu beliau memanggil Utsman bin Thalhah. Dan Utsman bin Thalhah ini adalah seseorang yang ia itu diberikan amanah dari leluhur-leluhur ya, sebagai pemegang kunci Ka'bah. Dan Utsman bin Thalhah ini memeluk Islam pada 2 atau 3 tahun yang lalu. Jadi sudah masuk Islam Utsman bin Thalhah ini. Setelah dipanggil oleh Rasulullah SAW, diminta untuk membuka pintu Ka'bah ya. Utsman bin Thalhah menurut, dibuka kuncinya, lalu dibuka pintunya oleh Utsman, lalu Rasulullah SAW masuk ke dalam bangunan Ka'bah. Waktu itu di dalam Masjidil Haram penuh manusia, berdesak-desakan melihat Nabi SAW bertawaf di sekeliling Ka'bah. Mereka itu selain kaum muslimin yang berjumlah lebih dari 10.000 itu juga terdiri atas penduduk Mekah yang berlindung diri di dalam masjid. Jadi kan dari pengumuman bahwa orang-orang yang berlindung di Masjidil Haram itu akan aman, maka tentu saja orang-orang Quraisy itu banyak yang berlindung di Masjidil Haram, apalagi yang rumahnya jauh dari itu ya. Karena di Masjidil Haram itu langsung banyak rumah-rumah gitu, tapi mereka rumah-rumahnya jauh sehingga tidak sempat pulang, jadi mereka memilih untuk datang ke Masjidil Haram, berlindung di Masjidil Haram. Orang-orang itu, orang-orang Quraisy yang pada saat itu belum masuk Islam, ditambah dengan kaum muslimin yang jumlahnya mencapai 10.000 hingga 12.000 orang, tumplek semua di Masjidil Haram. Dan mereka itu melihat, menyaksikan bagaimana Rasulullah bertawaf gitu ya, memperhatikan tuh dengan seksama. Kemudian masuk ke dalam Ka'bah. Tatkala di dalam Ka'bah, Nabi SAW melihat di dalamnya ada patung burung merpati dari kayu, lalu beliau memecahkannya dengan tangannya, kemudian membuangnya. Waktu itu juga beliau melihat ke dalam Ka'bah beberapa gambar Nabi, seperti gambar Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, dan melihat pula gambar-gambar malaikat dan juga gambar Maryam. Beliau lalu memerintahkan supaya semuanya itu segera dihapus dengan air. Jadi selain patung itu di dinding-dinding Ka'bah ada gambar-gambar juga gitu yang ditulis, yang dilukis ya di dinding Ka'bah. Dan beliau meminta untuk dihapus dengan air. Sesudah gambar-gambar yang ada di dalam Ka'bah itu dihapuskan, lalu beliau mengerjakan sholat 2 rakaat di dalamnya. Namun ada riwayat lain di sini ditulis di catatan kakinya ya. Menurut satu riwayat yang lain, pada mulanya Nabi SAW tidak mau masuk ke dalam Ka'bah karena di dalamnya ada beberapa patung. Lalu beliau memerintahkan supaya patung-patung itu dikeluarkan terlebih dahulu. Sesudah patung-patung yang ada di dalam Ka'bah dikeluarkan, masuklah beliau ke dalam Ka'bah. Beliau membaca takbir di dalamnya, lalu keluar dan tidak mengerjakan sholat di dalamnya. Jadi Rasulullah SAW di dalamnya itu tidak melakukan ritual ibadah tertentu ya. Kemudian setelah Rasulullah SAW, Rasulullah melakukan khutbah. Di sini di judul baru ya, halaman 545, khutbah Nabi Muhammad SAW pada penaklukan kota Mekah. Beliau ketika keluar dari pintu Ka'bah, beliau tidak langsung turun, tetapi berdiri menghadap ke orang-orang yang pada saat itu berkumpul di Masjidil Haram. Beliau lalu melakukan khutbah dengan kalimat pertamanya, yaitu la ilaha illallah wahdah la syarikalah sadaqa wa'dah wa nasaru abdah wa azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah. Ini kalimat yang sama seperti yang beliau ucapkan ketika datang. Tidak ada Tuhan melainkan Allah saja, tidak ada sekutu baginya, yang benar janjinya, yang telah menolong hambanya dan mengalahkan tentara musuh dengan sendirinya.
Di depan orang ramai yang beribu-ribu banyaknya itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu mengucapkan khutbahnya. Antara lain beliau bersabda, "Hai orang-orang Quraisy, sesungguhnya Allah telah mencabut dari kalian kesombongan jahiliyah dan pengagungan terhadap nenek moyang. Manusia itu berasal dari Adam dan Adam itu terbuat dari tanah." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan ayat surat Al-Hujurat ayat 13. "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal." Setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Quraisy yang ada di depan beliau, "Hai orang-orang Quraisy, menurut pendapat kalian, tindakan apakah yang hendak kuambil kepada kalian?" Mereka menjawab, "Kebaikan, wahai saudara laki-laki yang mulia dan anak saudara laki-laki yang mulia." Selanjutnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Pergilah kalian, sekarang kalian bebas." Maksud bebas di sini ada catatan kaki ya untuk penjelasannya, bebas dari dirampas hartanya dan bebas dijatuhi hukuman bunuh atas dirinya. Setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam duduk di dalam masjid. Sesudah berkhutbah pada hari itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengadakan pengampunan umum. Pengampunan atas diri orang-orang yang seharusnya dijatuhi hukuman dan dirampas harta benda mereka. Akan tetapi ini tidak berlaku untuk orang-orang yang sudah tercatat dalam daftar hitam, sebagaimana yang telah diriwayatkan pada pembahasan sebelum ini. Sekalipun demikian, jika mereka menyerah dan mengikut seruan Islam, mereka akan diberi ampunan oleh Nabi atas kesalahan yang telah mereka perbuat pada masa lampau. Sesudah itu datanglah Ali radhiyallahu anhu membawa kunci Ka'bah dan berkata, "Ya Rasulullah, kumpulkanlah kepada kami pengurus keamanan Ka'bah bersama pengurus urusan air minum." Rasulullah SAW bertanya, "Mana Utsman bin Talha?" Seketika itu juga Utsman dipanggil untuk menghadap beliau. Kemudian beliau menyerahkan kembali kunci Ka'bah kepadanya sambil bersabda, "Peganglah kunci ini, kunci Ka'bah, hai Utsman. Hari ini hari kebaikan dan pemenuhan janji." Nabi SAW kemudian bersabda kepada Ali, "Sesungguhnya aku akan memberikan kepada kamu barang apa yang dikurangi, bukan barang apa yang kamu kurangi." Demikianlah riwayat ketika Nabi SAW datang ke Mekah dan beberapa perjanjian dan beberapa kejadian pada hari pertama beliau di sana. Teman semua, banyak hikmah pasti ya yang kita dapat dari kisah-kisah ini. Tadi sudah diulas ya sebagian tentang kemenangan ala Rasulullah SAW ya, atau merayakan kemenangan dengan gaya dalam tanda kutip Rasulullah SAW, yaitu dengan penuh kesyukuran, justru malah mengingat tentang penderitaan-penderitaan yang sudah dilalui. Dan intinya sih merayakan kemenangan ala Rasulullah SAW itu dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. 100% bersyukur. Tidak ada yang namanya pesta pora, tidak ada yang namanya kebahagiaan yang berlebihan lah. Bahkan Rasulullah SAW memperlihatkan kebahagiaannya itu dengan tangisan ya, dengan terharu gitu, bahwa kayak kemenangan itu kayak jauh gitu dari pikiran kita gitu, dari pikiran kaum muslimin gitu, bahwa masuk ke Mekah dengan dengan penuh perdamaian, dengan mudah, dan bahkan kedepannya itu dengan masuk Islamnya orang-orang Quraisy, bukan hanya orang-orang yang mustadafin, yang kekurangan, yang miskin, budak belian, tetapi bahkan sampai ke para pembesar mereka masuk Islam. Hanya menyisakan beberapa orang saja, beberapa bagian saja yang tidak masuk Islam. Sebagian besarnya itu tunduk kepada keislaman. Bahkan Hindun binti Utbah pun, sang musuh besar Islam ya, istri dari Abu Sufyan, itu tunduk ke dalam Islam. Nasihat pertama yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada orang-orang Quraisy tentang kesetaraan, bahwa manusia itu sama, wahai orang-orang Quraisy. Diciptakan oleh Allah laki-laki dan perempuan, dan tidak ada yang lebih rendah
Tidak ada perempuan lebih rendah dari laki-laki, tidak ada laki-laki yang lebih superior dari perempuan. Kemudian diciptakan juga berbangsa-bangsa, bersuku-suku, bukan untuk saling menindas, bukan untuk keagungan-keagungan yang diberikan oleh nenek moyang, merasa bahwa darahnya biru berbeda dengan darah masyarakat pada umumnya. Ini mengangkat derajat mustadafin di kalangan Quraisy dan menghapus kesombongan jahiliyah. Jadi ini memberitahu kepada kita juga bahwa kebanggaan-kebanggaan terhadap keturunan, terhadap kebangsawanan itu hanya bahasa-bahasa yang diciptakan oleh manusia saja, bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kesombongan dan kebanggaan ini termasuk kesombongan yang tentu saja kesombongan ini adalah kesombongan jahiliyah, bukan kebanggaan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kesombongan-kesombongan seperti ini harus kita hindari, harus kita jauhi, dan jangan sampai di dalam diri kita muncul perasaan-perasaan seperti ini, karena mau tidak mau ya, kadang-kadang mungkin di kita, di masyarakat kita, kesombongan-kesombongan ala orang-orang Quraisy ini begitu banyak, begitu menjamur di sekitar kita, di seluruh dunia. Apalagi pada masa itu, pada masa ketika Rasulullah SAW berdakwah ini di belahan bumi lain, baik di Jepang ya yang kita bahas, kemudian di Persia yang juga sudah kita bahas, di Bizantium Eropa, kemudian juga di Asia ya, kembali ke Asia, di Cina juga sama, bahwa begitu kontrasnya perbedaan antara bangsawan dan rakyat jelata. Begitu kontrasnya antara darah kerajaan dengan darah masyarakat biasa. Sampai-sampai dikisahkan gitu ya, ini lagi-lagi sudah dibahas bahwa darah kebangsawanan itu harus murni, darah kekaisaran itu harus murni, sehingga mereka menghalalkan apa yang diharapkan oleh Allah, yaitu menikah di antara saudara tiri, saudara sedarah padahal ya, meskipun ada yang beda ayah, ada yang beda ibu, tetapi tetap saja mereka adalah adik kakak gitu, yang diharamkan untuk berkeluarga. Tetapi mereka halalkan itu hanya untuk apa? Untuk kesombongan jahiliyah yang bernama kesombongan akan keturunan, mereka merasa bahwa darah kami itu istimewa, sehingga harus berputar, sehingga tidak boleh dikotori oleh darah rakyat jelata. Dan mungkin pada masa sekarang ini tidak terlalu kentara ya secara terbuka gitu, tetapi tetap bisa terlihat bagaimana perilaku-perilaku seperti ini masih ada di masyarakat kita. Misalnya di pekerjaan, yang punya jabatan merasa dia itu lebih tinggi, lebih istimewa dibanding bawahan-bawahan mereka, sehingga menimbulkan perilaku-perilaku yang mungkin sama dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah Quraisy. Nasihat Rasulullah SAW ini memang pada saat itu diberikan kepada Quraisy, tetapi hakikatnya ini juga diberikan kepada kita. Kalau kita mungkin untuk memberitahu orang lain, memberitahu atasan kita ya bagi yang bekerja di kantoran gitu, bagi yang bekerja di sektor publik, ini agak susah misalnya untuk memberitahu orang lain, paling tidak lah setelah kita tahu kisah ini ya, setelah kita mendengar, dalam tanda kutip nih, mendengar khutbah dari Rasulullah SAW, maka sejatinya kewajiban kita itu untuk mengikis perlahan-lahan rasa-rasa seperti itu yang mungkin mengotori hati kita. Dan sebagaimana biasa Rasulullah SAW ketika berkhutbah itu beliau tidak terlalu panjang-panjang ya. Karena yang panjangnya itu biasanya beliau itu bukan di khutbah ya, tetapi di kayak mungkin zaman kita namanya pengajian lah ya, di pengajian-pengajian, di kajian-kajian gitu. Tetapi kalau di khutbah secara umum itu tidak pernah dikisahkan bahwa khutbah beliau itu panjang-panjang. Karena beliau itu lebih memberi nasihat panjang itu kadang kalau berdua gitu dengan para sahabat gitu ya, secara pribadi, atau zaman sekarang mungkin disebutnya dakwah fardiyah ya,
secara pribadi, secara dekat gitu dengan sahabat-sahabat tertentu. Tetapi kalau untuk khutbah memang tidak pernah panjang, nasihatnya pun hanya satu poin ini saja gitu, bahwa ya manusia itu sama wahai orang Quraisy. Jadi sekarang hilangkan tuh perasaan-perasaan kesombongan-kesombongan yang muncul bukan dari keimanan. Kemudian Rasulullah SAW ini langsung memberi contoh ya, bahwa Islam itu kasih sayang, dalam Islam itu setara, bahwa Islam itu datang pada saat itu bukan untuk menaklukkan sebagaimana pada umumnya masyarakat pada masa itu. Rasulullah SAW datang ke situ, makanya bahasa penaklukan itu sebetulnya tidak pas ya. Lebih pasnya memang fathu Makkah, kemenangan kota Makkah, bukan penaklukan gitu. Karena kalau penaklukan itu identiknya sebagaimana yang dilakukan ini di tahun yang sama ya, yang dilakukan oleh Heraklius di Bizantium di tahun yang sama, berbarengan kejadiannya. Tetapi yang dilakukan Heraklius apa? Ia melakukan penaklukan terhadap Yerusalem direbut dari tangan Persia, dan cara penaklukan yang jahiliyah gitu, bagaimana pemaksaan, kemudian dilakukan pembunuhan, dilakukan perampasan harta, bahkan pemaksaan keyakinan, di mana orang-orang Yahudi yang pada masa itu tinggal di Yerusalem itu dipaksa bahkan diancam dengan pembunuhan, itu harus masuk ke agama Kristen. Dan ini tidak pernah dilakukan. Ini kontras banget ya dengan yang terjadi di Mekah, bahwa beliau itu tidak mensyaratkan hari ini kalian bebas, tapi dengan syarat kalian masuk Islam. Itu tidak ada syarat seperti itu. Rasulullah SAW di sini langsung mengatakan, wahai Quraisy, kalian bebas gitu. Meskipun Rasulullah kayak mancing dulu ya, kira-kira nih menurut kalian apa yang akan aku lakukan kepada kalian gitu. Dan orang-orang Quraisy dengan memuji gitu ya, dalam tanda kutip ya, mereka kan dalam tekanan bahwa kami itu orang-orang yang kalah gitu, makanya harus memuji-muji lah supaya Rasulullah SAW memberi kebebasan, atau paling tidak berbuat jahat lah kepada mereka, untuk berbuat baik kepada mereka. Lalu memang Rasulullah SAW itu memang melakukan hal tersebut. Beliau itu membebaskan semuanya tanpa syarat. Tidak ada yang namanya perampasan harta. Harta kalian tetap harta kalian, tidak diambil sepeser pun. Darah itu tidak tertumpah sedikit pun, kecuali yang melawannya. Dan kecuali untuk orang-orang yang ada di daftar hitam itu, yang pernah saya sebutkan ya, dan nanti akan dibahas siapa saja dan apa yang terjadi kepada mereka. Totalnya yang ada di dalam daftar hitam itu, yang dicari itu adalah 13 orang Quraisy. Dan untuk 13 orang itu tidak ada pengampunan, kecuali nanti dibahas gitu ya. Tetapi yang di luar 13 itu, yang pernah bersalah, yang pernah bersinggungan dengan orang Muslim, yang pernah saling membunuh, dan semuanya itu dimaafkan, sekali lagi tanpa syarat. Kemudian kehebatan lain atau keunikan lain yang terjadi di penaklukan ini, makanya tidak cocok jadi penaklukan ya. Ini adalah kisah bagaimana Rasulullah SAW tetap memberikan hak memegang kunci itu kepada Utsman bin Thalhah. Ini adalah keluarga Quraisy juga, tapi bukan Bani Hashim, apalagi dari Bani Abdul Muthalib. Ini di luar Bani Hashim. Kalau tidak salah Bani Abdiddar ya, Bani Abdiddar. Meskipun Ali bin Abi Thalib yang merasa bahwa ini Rasulullah itu kan dari Bani Hashim, Bani Abdul Muthalib, maka beliau merasa wajar dan berhak gitu untuk meminta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, udah aja ini kunci Ka'bah, dipegangnya, diberikan amanahnya ke keluarga kita juga, supaya terkumpul nih, nggak tercecer gitu kan. Bani Abdul Muthalib itu dapat kehormatan untuk menjamu tamu Allah itu di bidang air. Jadi di bidang airnya ya, menjamunya gitu.
Nah, dikumpulkan, Ali bin Abi Thalib meminta untuk dikumpulkan selain air, kayaknya lebih bagus juga nih kalau misalnya dengan kuncinya sekalian. Kan sekarang kuncinya kita pegang nih, udah jangan dikasihin lagi, tapi kita yang pegang. Namun oleh Rasulullah SAW itu tidak dilakukan. Meskipun kalaupun dilakukan, ini ya wajar-wajar saja gitu ya, tetapi itu bukan watak Rasulullah SAW. Jadi ini luar biasanya Rasulullah ya. Rasulullah itu tidak mengumpulkan semua keutamaan ke keluarga beliau saja. Meskipun ya wajar sih kalau misalnya itu dipegang oleh Rasulullah, dan sepertinya Utsman bin Thalha juga tidak akan protes dan gak nagih lagi kan. Ketika tadi kunci itu sudah diberikan gitu ya, dibukakan oleh beliau, kemudian dibawa oleh Ali, beliau tidak nagih lagi, tidak minta lagi gitu. Jadi beliau ya ridho, pasti akan ridho saja kalau misalnya kunci itu dipegang oleh keluarga Rasulullah SAW, dipegang oleh Ahlul Bait, oleh Bani Abdul Muthalib, Bani Hashim. Tetapi itu tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW. Hingga sekarang kunci pintu Ka'bah itu terus disimpan oleh keluarga dari Utsman bin Thalha dari Bani Abdizzar. Luar biasa ya teman-teman cinta sejarah ini, bagi kita ini kayak pencerahan gitu. Makanya agak heran sih ketika ada orang-orang gitu ya, orientalis dan sebagainya lah, para pengamat dunia Arab gitu, dunia Timur, itu yang menjelek-jelekkan akhlak Rasulullah SAW. Ini tidak ada celah sebetulnya untuk dijelekkan, tidak ada celah untuk dikritisi. Segala yang terjadi, yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di Fathu Mekah ini adalah rentetan keutamaan yang sangat-sangat luar biasa. Ini kalau dibahas lebih detail ini bisa lebih panjang ya, tetapi saya kira segini saja ini sudah bikin dada kita, membuat pikiran kita terbuka dan membuat dada kita sejuk gitu ya, hati kita sejuk gitu, kayak disirami dengan akhlak-akhlak mulia dari Rasulullah SAW, yang rasa-rasanya hanya beliau satu-satunya pemimpin yang begitu memperhatikan hal-hal yang detail, bahkan tidak memikirkan lah, kalau saya katakan ini tidak memikirkan kelanggengan kekuasaan keluarga Ahlul Bait gitu. Kan kalau berniat untuk melanggengkan kekuasaan atau penguasaan Rasulullah SAW, keluarga Ahlul Bait itu kunci pasti akan dikasih ke Ali. Ya kan, secara Ali itu kan menantu beliau, kemudian sepupu beliau, hubungan keluarganya sangat dekat. Jadi kalau niat untuk melanggengkan kekuasaan sebagaimana kekuasaan yang terjadi di masa itu, misalnya di dinasti Sasan, kemudian di kekaisaran Bizantium, di kekaisaran dinasti Tang, di kekaisaran Jepang, Korea dan sebagainya pada masa itu, juga kekaganan yang ada semua di seluruh dunia, itu kan judul tujuan besarnya kan melanggengkan kekuasaan di keluarga mereka. Sementara Rasulullah itu enggak. Rasulullah itu melanggengkan kebenaran, bukan kekuasaan. Bahkan putra-putra Rasulullah atau keturunan Rasulullah SAW yang kelak menjadi pemimpin peradaban itu dari keluarga Abbas, bukan dari keluarganya Rasulullah SAW yang Ali, kemudian ke bawah gitu ya, keturunan dari Fatimah misalnya ke bawah terus gitu ya, membuat sebuah kerajaan. Nah, ini tidak begitu. Yang ada malah dari paman beliau, dari Abbas. Nah, ada Bani Abbasiyah gitu ya. Itu dari keluarga yang paling dekat lah dengan Rasulullah, itu dari pamannya, bukan dari keturunan beliau. Jadi yang beliau abadikan itu bukan kekuasaan keduniawian, tetapi adalah kekuasaan dari kebenaran. Kalau kelanggengan kekuasaan dari keturunan dari darah, tentu kita tidak berhak. Ya, kita bukan keluarga Rasulullah SAW, tentu kita berhak. Kita keluarga ketalian atau keikatan darah kita dengan Rasulullah SAW itu jauh dari Nabi Adam ya. Dari Nabi Adam.
tetapi atau dari Nabi Adam, dari Nabi Nuh, tetapi kedekatan kita secara akidah dengan Rasulullah SAW, keimanan kita kepada Allah, kecintaan kita kepada Rasulullah, tentu hubungan kita sangat dekat dengan beliau. Maka tidak ada salahnya jika kita juga mengambil peran itu, mengambil peran tugas peradaban yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Tentu berlaku juga untuk kita, yaitu apa? Melanggengkan kekuasaan dari kebenaran. Terima kasih sudah menyimak. Mohon maaf atas segala kesalahan. Mudah-mudahan kita terus bersemangat untuk berdakwah ya, menyebarkan kebenaran sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Apalagi hikmah yang bisa Anda dapat dari kisah hari ini, teman pecinta sejarah, silahkan tulis di kolom komentar. Bertemu lagi di video berikutnya masih di Fatu Mekah. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.